Pemirsa, hari Sabtu sore pekan lalu penyanyi lawas Lilis Suryani tertimpa musibah. Rumah Lilis di Jalan Angkur Kayu Putih disantroni perampok. Saat perampok yang berjumlah 3 orang itu mendatangi rumahnya, Lilis dan anggota keluarga lainnya sedang liburan ke puncak. Perampok yang diduga oleh polisi bukan orang jauh itu memporak-porandakan kamar Lilis dan berhasil mengambil uang tunai senilai 100 juta rupiah serta satu kotak perhiasan yang diduga bernilai 150 juta rupiah. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti. Berbagai informasi aktual dan akurat yang telah disunting oleh tim Cek dan Dicek akan hadir di hadapan Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah pemirsa, sekarang kita simak dulu kilasan tayangan sore ini. Di awal jumpa sore ini pemirsa, kita simak berita pernikahan artis Maudy Koesnaedi dengan Eric Mayer. Kabarnya pernikahan Maudy dan Eric sempat terhambat karena status kewarganegaraan Eric. Hingga saat ini Eric masih berstatus warga negara asing. Berita aktual datang dari penyanyi senior Lilis Suryani yang rumahnya dirampok hari Sabtu sore pekan lalu. Ikuti juga berita menarik tentang sutradara video klip J. Dimas yang setelah putus dari VJ MTV Shanti, dipergoki wartawan tampil mesra dengan bintang sinetron pendatang baru Titi Kamal. Lama absen dari dunia sinetron, saat mulai tampil lagi Sandi Nayawan malah tersandung masalah. Gara-gara dicekal sebuah stasiun televisi, Sandi batal main dalam sinetron Babe Garapan Mandra. Di akhir perjumpaan Anda dapat menyimak kelanjutan berita gugatan Dewi Satriana Handayani, istri keempat Fahmi Sahab. Surat cerai yang dimiliki Fahmi Sahab atas Dewi diragukan keasliannya karena Dewi mengaku tidak pernah dicerai resmi oleh Fahmi Sahab. Pemirsa, akhirnya hubungan Maudy Koesnaedi dengan pria berkebangsaan Belanda Eric Mayer berakhir di pelaminan. Semula banyak orang yang meragukan kalau hubungan mereka berdua bisa bertahan lama. Tapi kini Maudy membuktikan kalau hubungannya dengan Eric memang sungguh-sungguh. Lantas benarkah Maudy menikah cepat-cepat dengan Eric karena ingin menyusul mantan pacarnya Gilang Ramadan yang sudah lebih dulu menikah dengan Syahnaz Haq? Pemirsa, akhirnya Maudy Koesnaedi menyusul langkah mantan pacarnya Gilang Ramadan yang telah lebih dulu menikah dengan menyunting artis Syahnaz Haq. Setelah hampir setahun berpacaran, tepatnya sejak putus dengan Gilang Ramadan, Maudy berpacaran dengan Eric Mayer, pria berkebangsaan Belanda. Dan tanggal 23 September lalu, Maudy dan Eric sepakat untuk mengukuhkan hubungan cinta mereka dalam mahligai rumah tangga. Menyinggung tentang hubungan cinta Maudy dan Eric mulanya memang cukup kontroversial. Maudy Koesnaedi yang memang sejak berpacaran dengan Gilang Ramadan sangat alergi dengan publikasi, ternyata saat bersama Eric pun tidak dapat menghindari kejaran wartawan. Begitu pula saat berita rencana pernikahannya sudah tersebar kepada wartawan, Maudy selalu menghindar jika ada wartawan yang bertanya soal itu. Maudy baru mau berterus terang seminggu menjelang hari pernikahannya. Akhirnya kini semua menjadi kenyataan. Maudy kini benar-benar telah resmi disunting Eric Mayer. Berikut ungkapan perasaan Eric dan Maudy seusai mengucapkan ijab kabul. Pokoknya selesai ijab kabulnya lancar, alhamdulillah udah lebih tenang. Ya sama sebetulnya, jadi sebelumnya deg-degan, begitu akhirnya alhamdulillah semua bisa lancar, ya saya senang sekali, bahagia sekali. Ya pas sebelum-sebelumnya jangan sampai ini bacanya salah atau terhambat atau apa jadi. Eric memberikan mas kawin sebuah cincin yang dirancang oleh Maudy Koesnaedi sendiri. Tetapi ketika ditanya berapa gram cincin tersebut, Maudy mengaku malah tidak tahu. Aku mendesain dengan cincin yang pertama kali Erik kasih ke aku waktu dia menyatakan Cile. Itu jadi aku berdasarkan cincin itu aku desain lagi untuk kalung dan antingnya supaya satu style. Tapi aku tidak tahu berapa berat gramnya, hasilnya berapa karena begitu udah jadi langsung udah jadi mas kawin. Aku sendiri belum dihitung-hitung ya Kang ya, pokoknya yang pentingnya udah cantik gitu. Maudy dan Eric menikah dalam nuansa adat Sunda, adat daerah asal orang tua Maudy Koesnaedi. Selama menjalani prosesi, apakah Eric memahami tentang apa yang dilaksanakan dalam pernikahannya itu? Iya untungnya saya udah pernah lihat videonya kawinannya kakaknya Maudy. Jadi udah lihat kira-kira akan seperti ini, tapi ya pas ngalaminnya sendiri ya pasti ya lebih senang lah. Kita berusaha menghadirkan nuansa Belanda dengan ada pelaminan Belanda dengan foto-foto bridal. Jadi nanti di resepsi memang ada dua suasana, ada yang Sundanya persis, ada yang agak Belandanya. Lantas bagaimana dengan status warga negara Eric saat ini?
Adakah rencana untuk menjadi warga negara Indonesia? Sampai saat ini sih belum ada rencana untuk pindah warga negara karena sejauh ini memang kita masih memegang warga negara masing-masing dan rasanya tidak ada masalah ya. Khusus tentang Erik, apakah ia sudah siap mempunyai istri artis terkenal seperti Maudy? Maklum, artis seperti Maudy sangat dekat dengan gosip. Kita kan saling percaya 100%, jadi nggak ada apa-apa yang aneh-aneh lah. Menyinggung soal momongan, apakah mereka punya target cepat-cepat punya anak? Pengennya sih pacaran dulu tapi nggak tahu kalau langsung dikasih ya. Dalam hal karir, apakah setelah menjadi suami Maudy, Erik akan membatasi karir Maudy di dunia keartisannya? Selama dia bisa menjaga kesehatan, ya nggak ada batasan. Yang penting kesehatannya dijaga, jadi jangan sampai syutingnya dari jam 3 pagi sampai jam 3 pagi lagi, itu yang. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, hari Sabtu sore pekan lalu penyanyi lawas Lilis Suryani tertimpa musibah. Rumah Lilis di Jalan Angkur Kayu Putih disantroni perampok. Saat perampok yang berjumlah 3 orang itu mendatangi rumahnya, Lilis dan anggota keluarga lainnya sedang liburan ke puncak. Perampok yang diduga oleh polisi bukan orang jauh itu memporak-porandakan kamar Lilis dan berhasil mengambil uang tunai senilai 100 juta rupiah serta 1 kotak perhiasan yang diduga bernilai 150 juta rupiah. Rencananya uang yang dikumpulkan dengan susah payah itu akan dipergunakan Lilis untuk menukar tambah kendaraannya. Penyanyi mungil yang populer lewat lagunya Gang Kelinci ini mengaku pasrah atas musibah yang menimpanya itu. Namun yang membuat Lilis sedih adalah karena uang dan perhiasan itu merupakan warisan dari orang tuanya. Sebelumnya penyanyi yang di masa ngetopnya itu menjadi penyanyi kesayangan Presiden Soekarno ini mengaku sudah mempunyai firasat buruk saat pergi meninggalkan rumahnya. Tapi apa mau dikata, Lilis Suryani harus menerima kenyataan kalau uang dan perhiasannya raib dibawa perampok. Semua kamar saya udah berantakan, pintunya terbuka dan kayaknya udah dicongkel ya, dirusak istilahnya. Tapi saya hanya mengatakan astagfirullahaladzim. Waktu saya lihat, langsung juga saya ingat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena musibah apapun kita harus ucapkan itu. Dan memang tempat saya sedikit kaget dan shock. Terus saya lapor ART, RW dan tetangga saya panggil. Terus saya panggil teman-teman saya. Terus saya lapor ke Polsek Pulau Gadung. Dan mereka ada berdatangan semua. Bagaimana reaksi Lilis menghadapi musibah yang menimpa dirinya itu? Karena saya hanya berdoa, zikir, mohon ampun atas semua. Mungkin saya nggak sadar khilaf atau mungkin saya lupa. Karena saya yakin Allah tidak tidur. Lilis mengaku semua peristiwa itu ada hikmahnya dalam kehidupan Lilis. Untuk yang akan datang supaya jangan teledor, supaya jangan ninggalin rumah, itu kan. Itu makanya kan saya bilang banyak mungkin ada kehilafan saya. Jadi pelajaran itu untuk saya. Sekali lagi saya kembalikan lagi pernyataan di atas. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, inilah liputan menarik Cek dan Dicek dari kancah selebriti. Sepertinya putus cinta bagi sutradara video klip kondang J. Dimas dan penyanyi Shanti bukanlah masalah besar. Ini terbukti baru sebulan mempublikasikan putus cinta, kini mereka diberitakan sudah punya gandengan baru. Shanti kabarnya telah memiliki pengganti J. Dimas, yaitu seorang penabuh drum dari grup band soliter asal Selandia Baru. Pria bule itu bernama Kristen. Beberapa sumber mengatakan kalau Shanti kerap datang ke Hotel Shangri-La untuk bertemu dengan Kristen. Cek dan Dicek pernah berusaha mewawancarai Kristen, namun ia menolak untuk berkomentar tentang Shanti. Begitu pula dengan Shanti. Ketika diminta kejelasan hubungannya dengan Kristen, ia masih enggan berkomentar. Shanti hanya mengatakan kalau suatu saat ia akan bicara secara terbuka soal hubungannya dengan Kristen. Tetapi berbeda dengan Shanti, J. Dimas justru lebih berani mempublikasikan kedekatannya dengan wanita lain. Dalam acara Clear Top 10 Award minggu malam lalu, J. Dimas terlihat mesra datang bersama seorang bintang sinetron pendatang baru, Titi Kamal. Karuan saja, kehadiran J. Dimas dan Titi Kamal itu mengundang perhatian wartawan. Untuk sementara ini, J. Dimas dan Titi Kamal masih membantah kalau mereka berpacaran. Karena Titi mengaku saat ini statusnya masih memiliki pacar yang bernama Christian. Jika memang tidak pacaran, mengapa mereka datang berdua dengan sikap yang sangat mesra bergandengan tangan? Itu sama rame-rame dibanding ntar dia ngilang mau diapain gitu. Kok ai? Nah aku dapat undangan, terus aku sendirian, terus
kebetulan cowok aku kan lagi di luar, jadi aku nggak ada temen jalan gitu. Terus ketemu sama dia, ya udah bareng-bareng aja sama Mas Rizal sama yang lain-lain. Nggak ada apa-apanya sama dia beneran deh. Ntar aku bawain deh foto cowok aku tuh masih ada cowok tau gak sih, nggak ada apa-apanya sama dia. Nama cowok aku tuh Christian tau gak? Dia bilang